wah tuh kan pesulap merah mah cuma nyari duit doang ya kan, diundang sana sini gitu kan. Tuh nerima kan. Sumpah guys, gue undangan-undangan itu, uang yang dari undangan-undangan belakangan ini dari pagi ke pagi itu lebih sedikit dari penghasilan gue sebelumnya. Kalau koin kayak gini kan aku kasih ke kamu biasa aja dong, ya kan. Nah aku punya sesuatu hal yang spesial buat kamu nih. Nih lihat, ini koin aku masukin ke sini, lihat, tuh, gitu, pindah, langsung berubah nih. Saya naik lagi, nangis total sama Allah Azza wa Jalla. Di atas genteng? Iya, di atas genteng. Karena saya ngelihat langit tuh luas nih. Saya nggak bisa apa-apaan nih Allah. Kalau emang saya nggak berguna, ambil aja gua gitu. Saya mikirnya gitu. Bahkan gini, yang wah bisa nangis kalau saya cerita total tuh. Karena saya ngerasa tuh kayak, ya Allah nih kalau misalkan engkau nggak ngebantu, saya harus minta tolong ke siapa lagi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa kisahnya dan dibahas senusantara atau se-Indonesia tepatnya. Beliau sukanya pakai bajunya warna merah, tapi tidak berhubungan dengan 2024 nanti. Siapa sih beliau? Beliau adalah Mas Marcel si pesulap merah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita salamannya kayak perempuan atau iya, salam bebas. Gini juga boleh. Nah, alhamdulillah. Kita panggilnya Bang Marcel atau Mas Marcel lebih? Mas Marcel Mas biasanya, Marcel. iya. Baik. Betul. Mas Marcel kan suka baju merah nih. Iya betul. Sebelum kita bahas itu, kenapa sukanya baju warna merah, Mas Marcel? Nah, merah pertama tuh saya suka warna merah. Memang suka warna merah. Terus kalau untuk alasan psikologisnya, warna merah itu adalah warna yang paling mencolok dan paling mudah diingat oleh pikiran manusia, Gus. Oke. Jadi dalam dunia mentalism, dalam dunia sulap mentalism, kita kan belajarnya tentang teknik-teknik pikiran. Oh, Nah, oke. di dalam dunia mentalism itu dikenal warna merah itu adalah warna yang paling banyak muncul di 80% pikiran manusia. Warna merah? Iya, ketika diminta coba pikirkan satu warna, stop, 80% manusia milihnya warna merah. 20%-nya tidak. Nah, makanya warna merah itu sering juga dipakai di restoran-restoran besar kan. Warna yang identik warna merah. Karena warna yang paling mudah diingat. Saya berpikir kenapa magician harus hitam-hitam dulu. Oke. Kenapa nggak warna lain? Nah, cobalah saya bikin warna yang saya suka juga, merah itu. Warna merah. Iya. Dan salah satu Rasulullah juga suka warna merah tuh. Iya, saya dengar juga ada jubah Rasul warna merah kan. Iya. Yang kalau nggak salah jubah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma itu sholli alaihi. lebih indah daripada bulan apa? Bulan yang purnama. baru, iya bulan purnama ya. Nah itu Ada di berarti pantesan menang 2 periode ya baju merah. Aduh, tidak berani komen. Oke, nah ini kan selama perjalanan konten dalam membongkar praktek perdukunan, Heeh. apa yang berkesan buat Mas Marcel? Yang berkesan sih, ya sebenarnya sih, alhamdulillah saya untuk sekarang ini mulai banyak nih masyarakat Indonesia yang tersadarkan gitu, yang menjauhi perdukunan dan lebih kembali ke agamanya masing-masing atau Tuhannya masing-masing. Karena memang tujuan saya itu sih. Dan banyak juga yang jadi cerita, iya saya dulu korban salah satu perdukunan. Bahkan banyak juga yang cerita pernah dicabuli dan sebagainya. Innalillahi wa Di TikTok tuh banyak banget komentar-komentarnya. Kayak yang saya bahas tentang dukun cabul, bagaimana proses penggiringan opininya. Banyak yang mengiyakan ternyata. Banyak yang nggak berani bersuara di luaran sana. Berarti memang ada juga dukun cabul ya? Maksudnya kayak apa tuh? Ini berarti dakwah ya? Dakwah, membongkar ini ya? Banyak. Gus, jadi kayak misalkan nih, orang sakit, datang ke dukun, wah kamu diguna-guna nih, disantet. Oke. Atau kebanyakan wanita tuh kayak nanya ke dukun tuh, saya kok ketika berpasangan selalu diputusin ya, selalu dapatnya nggak baik ya. Padahal penjelasan psikologisnya ada, Gus. Oh baik. Ada. Jadi kayak misalkan nih, wanita datang ke dukun, ini kok saya selalu putus ya, selalu ditinggalin, selalu dijahatin. Si dukun akan bilang, kamu dikirimin nih, perlu pembersihan. Iya betul. Nah, nanti pembersihannya di gunung A, B, C. Hanya berdua si dukun. Ai. Nah, nanti dimandiin lah sama si dukun. Nah, itu mulai ke penggiringan ke pencabulan. Kayak dimandiin. Terus nanti dibilangnya, wah ini ternyata bukan hanya nempel di badan luar kamu. Ada nempel juga masuk gangguannya, guna-gunanya masuk ke dalam badan kamu. Oh. Jadi perlu pembersihan dari dalam. Nah, mau nggak saya bantuin? Nanti berhubungan suami istri. Cara bantuinnya.
dikasih solusinya. Nanti kamu harus berhubungan dengan jin saya, alasannya gitu. Kenapa dia mau ngasih kayak begitu? Itu karena dia yakin dirinya diguna-guna. Kan diomongin sama si dukun gitu. Kamu diguna-guna perlu pembersihan. Biar kamu dapat ketemu cowok yang baik. Dia cowok yang baik ya? Nah, itu dia. Sebenarnya gini, saya jelaskan secara psikologis ya. Kenapa banyak wanita merasa selalu gagal mendapatkan pria baik. Karena hampir semua wanita punya pikiran salah tentang pria. Karena hampir semua wanita berpikiran pria yang serius itu adalah pria yang mau mengejar wanita. Padahal enggak, Gus. Karena pria-pria baik sejatinya ketika ngedeketin cewek, ketika ceweknya agak nolak, dia pasti nggak pede buat deketin lagi. Saya juga itu, saya banget. Iya kan? Hampir semua pria baik begitu. Ketika mau deketin cewek nggak ngerespon, agak mundur nih. Sedangkan pria-pria nakal karena tahu gimana ngenalin cewek, gimana cara mainin belok-belokin cewek. Ketika si wanita agak kurang respon, dia langsung ngajak dating, langsung ngajak jalan. Langsung diajak kayak gitu-gitulah nakal-nakalan dan sebagainya. Modus ya? Modus. Nah, yang kayak gitu-gitu justru malah dianggap sama wanita yang serius, yang mau ngejar. Padahal harus diketahui, guys, yang berani mengejar wanita adalah pria nakal doang biasanya. Allah. Gitu sebenarnya. Berarti sahabat Vijetok, kita bisa ambil kesimpulan dari Mas Marcel, kalau cowok yang ngajakin terus ditolak pelan, nah berarti itu cowok serius ya? Iya, biasanya gitu. Dia langsung kayak agak tolak, langsung mundur-mundur cowok-cowok baik tuh. Makanya pria-pria baik wajib mengetahui atau belajar tentang teknik-teknik percintaan. Karena wanita ini buat yang muda atau buat kita nikah lagi nih? Karena ini, Gus, wanita itu menginginkan atau mendambakan pria yang bad boy tapi good boy. Oh, bad boy tapi good boy. Iya, jadi kayak pria yang nakal tapi baik. Itu yang diidam-idamkan wanita banget. Sayangnya pria-pria baik nggak kayak gitu, malah dinilai sama cewek itu membosankan. Kayak dia mah kurang ahli nih ngobrolnya. Dia mah kurang ahli goda-godainnya. Dianggapnya ngebosenin hidupnya pria-pria baik. Makanya banyak wanita selalu dapetnya cowok-cowok yang kurang baik. Dijahatin, ditinggalin, terus begitu. Makanya mindsetnya perlu dirubah dulu. Baik. Nah, berarti dapat curahan netizen ya? Apa? Tempat curahan netizen sekarang? Sekarang, ya banyak juga kayak gitu sih. Saya ngelihat kan banyak yang re-upload video saya itu di TikTok dan di medsos lainnya. Banyak di komentarnya yang curhat-curhat juga jadinya. Tapi alhamdulillah banyak juga masyarakat Indonesia jadi yang sadar gitu, yang terhindar dari hal semacam itu. Berarti sama dukun bisa dapat ancaman dong? Ancaman dari dukun banyak banget, Gus. Banyak ya? Dari dulu, kan dulu saya sebelum YouTube, jadi kan ada jadwal nge-host juga di aplikasi live streaming. Nah, ada kontrak gitu, kontrak kerjasama. Di aplikasi itu ketika saya live, banyak juga tuh dukun-dukun yang masuk. Kayak misalkan, kalau nggak percaya santet, lu datang lu ke wilayah ini. Kalau nggak percaya santet, besok gua kirimin paku gitu. Ya saya jawab, Gus. Katanya kalau memang bisa santet, ya udah kirimin, ngapain saya harus datang ke sana? Betul. Terus kalau misalkan mau ada yang ngirimin paku, saya selalu jawab, jangan lupa palunya juga ya. Malah emosi mereka. Buat ngebangun ya? Iya, kan harusnya secara waras nih. Ketika kayak misalkan Gus Warid mau ngirimin ke saya nih barang gitu, hadiah, ya saya terima kan harusnya seneng ya. Betul. Ini ketika saya terima, dukun-dukun malah ngomel. Berharapnya saya takut. Nah, tapi pernah dikirim nggak sih sampai muntah darah gitu? Enggak ada. Saya pelajari, soalnya udah pelajari. Ini saya bukan ngomong tentang sihir ya. Saya ngomongnya tentang santet. Saya pribadi membedakan antara santet dan sihir. Apa bedanya, Mas? Nah, kalau santet ini saya udah mempelajari apa yang dimaksud santet di Indonesia ini. Ternyata itu bukan hal goib. Santet itu cuma ada 2 metode, ancaman dan racun. Ancaman dan racun. Yang dimaksud di Indonesia itu membunuh tanpa menyentuh, itu pakai racun maksudnya. Kan ngebunuh orang nggak pakai nyentuh. Makanya dukun-dukun ketika coba dong santet yang di luar pulau, yang jauh-jauh, dukun akan beralasan, oh nggak bisa, karena yang nyebrang pulau tuh nggak bisa, nyebrang air, laut nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi karena biayanya jauh buat ngeracunin orang yang jauh gitu. Oh, diracun. Diracun sebenarnya. Bukan katanya kiriman ada meteor api, nggak ada. Bukan, itu mitos. Oh, itu mitos. Mitos. Nah, tapi Mas Marcel sendiri percaya hal gaib? Hal gaib percaya. Nah, ini perlu dicatat. Semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal gaib. Surga, neraka, jin, sihir, malaikat, dan lain sebagainya. Termasuk Tuhan juga hal gaib. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras percaya perdukunan. Dan yang saya perangi adalah perdukunan, bukan hal gaib. Tapi kalau sihir tadi sihir ada. Di Apa sihir. Itu sihir? Nah, sihir ini yang saya pelajari sebenarnya hampir mirip-mirip
metodenya seperti santet. Cuma kalau santet ini kan kayak racun nih, yang secara medis juga nggak ketahuan. Secara medis nggak ketahuan penyakitnya apa, tapi muntah darah, BAB darah, kencing darah. Ini pakai racun. Racunnya juga saya tahu cara buatnya. Cuma saya nggak bisa share, takutnya ada yang praktekin nih di rumah. Jangan. Iya, bahaya. Itu diracun? Diracun. Lah berarti orang deket dong yang ngeracun? Iya, betul. Biasanya orang bayaran dukun. Jadi pura-pura jadi temannya dulu. Ada prosesnya. Jadi ada prosesnya. Pas kayak ngambilin kopi, taburin. Udah. Itu racun? Iya, minum. Ke medis sulit diketahui memang. Karena memang dari benda lah, racunnya benda diparut. Nah, ditaburin kalau ketelen, itu bisa merusak bagian dalam organ tubuh. Nah, tapi kalau keluar paku? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Itu mitos. Kayak muntah, wah paku gitu? Wah, itu mah trik. Oh, trik? Iya. Yang kayak disedot. Orang berobat nih, bilangnya diguna-guna, disedot pakai apa batang pepaya gitu kan. Terus keluar paku. Itu trik. Oh. Itu trik. Saya bisa praktekin, tapi perlu persiapan dulu. Iya. Oh, itu trik? Iya, nanti saya ajarin deh di belakang layar. Tapi kalau sihir tadi apa? Kalau sihir itu yang saya pelajari, ada beberapa cerita. Saya pribadi belum nemuin ya. Mungkin ya memang tersembunyi banget. Penyihir-penyihir yang asli itu biasanya tapi tersembunyi. ada penyihir? Ya, kita wajib mau percaya itu ada. Karena Rasulullah SAW kan pernah disihir juga kan. Nah, yang saya pahami, penyihir ini biasanya menggunakan sihirnya ketika wilayahnya nih diganggu. Jadi nggak ada tuh penyihir buka jasa santet, nggak ada. Itu dukun, itu nggak ada penyihir buka jasa santet, jasa pelet. Itu penipu. Tapi kalau pelet ada nih, pelet? Pelet kalau dalam agama Islam, kalau dari abang saya bilang ada mengajarkan ilmu yang bisa membuat pasangan bercerai-berai. Innalillahi. Kan ada tuh dalam Islam diajarkan kalau kata abang saya. Cuma kalau secara saya pribadi belum pernah menemukan pelet yang beneran ada. Karena kalau misalkan pelet ada, seharusnya zaman sekarang ada pemulung punya pasangan artis. Iya dong. Ngapain pemulung-pemulung ini kerja keras, pelet aja artis cewek. Faktanya nggak ada. Coba tunjukin satu hal aja yang nggak masuk akal bisa terjadi gitu loh. Baru saya percaya. Karena kayak penglaris, Gus. Kalau penglaris itu ada, seharusnya sekarang ada penjual cilok yang ngejual ciloknya 1 juta per cilok. Karena laris? Terus laris dia. Tapi kan nggak ada. Ngapain orang jualan kayak kemarin saya ketemu Bang Rudi Salim. Kan dia jualan mobil sport. Ya. Saya bilang gitu, kalau memang penglaris ada, lu jualan angkot aja Bang. Tapi harganya mobil sport. Iya kan? Iya, lakunya gede, pakai penglaris. Bener juga ya. Ngapain dia? Berarti tinggal tawakal sama Allah aja ya. Nah, itu kalau mau penglaris kan sebenarnya di Islam tuh udah diajarin semua sebenarnya kan. Kayak sedekah. Penglaris yang halal. Betul. Iya kan, sedekah. Terus berbakti kepada orang tua. Terus juga zakat, ada zakat fitrah, zakat mal. Iya. Lah itu kan penglaris semua yang diajarkan sama Allah. Kok lebih percaya perdukunan gitu? Betul. Aneh banget orang-orang ini. Bener, berarti penglaris tuh nggak ada ya? Penglaris perdukunan nggak ada. Tapi kalau Saya misalkan punya istri 2 buat ngademin istri 1 sama istri 2, ada nggak tuh? Aduh. Itu saya belum nemu juga. Kalau ada saya mau, saya pengen bisa. Nah, kesurupan ada logikanya nggak Mas Marcel? Kesurupan ada. Ada logikanya? Ada penjelasan ilmiahnya. Oh, tapi itu kesurupan itu karena kejinan, kesetanan atau? Bukan. Jadi gini, kesurupan itu ada 4 kejadian yang disebut kesurupan di Indonesia. Oke. Jadi kesurupan yang pertama yang disebut kesurupan adalah gangguan psikologis yang disebut histeria, Gus. Gangguan psikologi? Iya, histeria atau dalam dunia hipnotis disebutnya abreaksi. Oke. Nah, histeria atau abreaksi ini ciri-cirinya adalah orang yang kesurupan yang teriak-teriak atau yang marah-marah. Pernah tahu nggak? Tahu, itu bukan kesetanan? Bukan. Awas ada setan itu bukan. Yang atau yang nonjok-nonjok sendiri atau yang nangis-nangis sendiri, dia nggak sadar. Ini histeria nama gangguan psikologisnya. Histeria. Penyebabnya adalah karena dia terlalu banyak menyimpan masalah atau dendam pribadi sehingga emosinya ini nggak terkendali dan mengambil kesadarannya. Jadi itu emosinya dia tuh kalau misalkan keluar semua. Jadi kalau misalkan dendam marah yang disimpan di dalam pikirannya, maka yang ngambil alih adalah dia bakal marah-marah. Tapi kalau dia diputusin sama mantannya gitu atau diceraikan, maka yang terjadi adalah dia sedih-sedih gitu, nangis-nangis. Nah, itu histeria atau abreaksi. Yang kedua ada lagi DTD. DTD itu dissociative trance disorder. Ini yang ngaku-ngaku, guys. Kayak yang kesurupan, saya siluman singa. Atau yang kesurupan tiba-tiba gini-gini.
Wah, ini ular nih katanya. Saya Ini siluman aneh. ular, iya. Ini aneh kan kalau kita pahamin ya. Itu kenapa- acting. Ya, bukan acting. Itu gangguan kalau yang kalau yang di TV iya, sama yang di YouTube iya acting. Oh, saya kesurupan macan gitu ya. Kalau yang di kejadian aslinya kan ada juga tuh, kayak di kehidupan sehari-hari kita, kesurupan tiba-tiba begini. Ini kan kalau kesurupan ular, singa, macan ya. Iya, iya. Nah, itu namanya DTD, dissociative trance disorder. Jadi penyebabnya sama, emosi juga yang dipendam atau masalah yang dipendam. Cuma ketika dia nggak sadar, ada ego personality namanya. Oh. Ego personality yang ngambil alih pikiran sadarnya. Ego personality ini macam-macam nih Gus. Jadi kayak ego personality yang udah ditanam sejak lama itu kayak misalkan dari orang tuanya. Dek, kamu tuh ada keturunan punya siluman singa. Ya, iya. Nah, itu jadi ego personality tuh. Wah, gue berarti ada singa nih. Iya. Ketika dia punya masalah. Saya dikawal singa putih loh. Iya. Nggak bisa lihat, belum lihat Mas Marcel. Lah si maung saya ini. Terus ada juga kamu tuh ada macan, kamu tuh ada kodam ular bilangnya gitu. Nah, itu jadi ego personality di pikirannya sehingga ketika dia DTD itu atau histeria itu, ego personality itu yang ngambil alih. Langsung jadi singa, langsung jadi macan dan sebagainya. Terus kalau misalkan ego personality yang tercipta secara mendadak. Kayak misalkan dia datang ke tempat horor terus bilang, di sini tuh dulu ada wanita yang gantung diri. Iya, itu dulu horor banget. Dia suka banyak orang kesurupan di sini tuh wanita itu. Dia pasti kesurupannya wanita itu. Atau di tempat horor di sini tuh dulu ada siluman ular gitu. Oh, dia akan kesurupannya seperti yang ada di situ. Iya, itu kan ego personality yang disimpan secara mendadak tuh, yang pada saat itu juga. Itu DTD namanya. Ini kan aneh, kesurupan kalau nggak macan, singa, ular. Lah emang itu doang yang meninggal? Ada ayam ya? Iya, ayam. Atau gini, Gus, kayak siluman kepiting. Nggak lucu, nggak serem. Iya, siluman kepiting jadi begini, tiba jalan miring gitu. Kan lucu. Kalau macan kan keren begini. Iya, woy, Mas. Kalau ayam kukuru ya nggak lucu. Terus yang aneh lagi siluman ular. Masa siluman ular begini? Allah. Siluman ular kan harus gini. Iya. Gini. Nah, terus yang ketiga Mas Marcel. Yang ketiga itu kesurupan yang karena uang. Kesurupan karena uang. Iya. Keempat kali itu ya? Iya, yang ketiga. Yang ketiga, Iya, oke. ini kesurupan yang karena uang. Yang di teman-teman lihat sendiri yang di YouTube, yang di TV. Ya itu hanya hiburan doang. Oh, berarti Iya. bohongan tuh? Iya, bohongan. Yang dia hiburan. bilang gini, wah ini ada Allahu Akbar gitu. Ah, iya. Lah itu kan kalimat Nah, itu ilahi. Itu dia yang saya kritisi. Next time kalaupun mau dia kan gini, konten-konten yang semacam itu tujuannya adalah ingin mengedukasi bahwa agama itu lebih kuat daripada ilmu-ilmu yang seperti itu, tujuan mereka, prinsip mereka. Cuma yang saya kritisi, next time coba dong tulisin ini hanya hiburan gitu loh. Oke. Kan biar nggak banyak yang ngaku atau ngerasa itu real gitu kan. Tapi sayangnya ya tetap aja saya udah ingetin gitu nggak dilakuin sama mereka. Mereka bilangnya udah kok Sel, saya udah tag, di tagnya tuh saya udah tulisin ini radio, ya, hiburan gitu-gitu. Cuma kan tagnya nggak kelihatan. Oh, berarti yang di YouTube itu yang banyak kayak dia ke tempat dukun, perang sama dukun santet, perang dukun sama itu bohong. Semua channel kayak gitu bohongan. Oh, bohongan. Hiburan semua. Astaga. Semuanya. Kan udah ada 2 yang dipenjara, Gus. Innalillah, siapa? Ada yang ngaku Gus pertama, yang dulu bikin konten hoax tembak-tembakan itu. Oke. Pura-pura ditembak dukun dia. Oh, Nah, terus diproses sama polisi. Kalau beneran ditembak, kenapa nggak lapor? Diproses, dia lariin ke krunya pertama, krunya dipenjara. Innalillah. Terus akhirnya krunya ngebocorin sebenarnya ini kemauan dia juga. Dia dipenjara juga. Si Gus, adalah Gus. Itulah ya jangan sebut lah. Ntar saya sebutin. Terus ada lagi yang satu lagi dari sebuah wilayah. Ustadz, bawa nama channelnya Ustadz Tit ada. Terus dia bikin konten-konten bawa nama wilayah dia, seolah-olah dia disergap sama ini, begal. Terus pas dia turun, begal mau nonjok dia nggak bisa gitu. Mental. Iya gini. Nah, pihak orang-orang situ nggak terima. Loh ini kok bikin konten kayak gini seolah-olah di wilayah kita banyak dukun, seolah-olah di wilayah kita banyak begal nih. Dilaporin dia, dipanggil sama polisi. Polisi minta pengakuan semua kontennya hoax. Dia mengakui dia. Semua kontennya hanya hiburan. Maksudnya kalau tulis ini hiburan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, iya betul. Itu kesurupan karena uang. Nah iya itu kesurupan karena uang yang ada di TV atau YouTube. Nah
yang kasihan biasa juga kalau dibongkar ya. Nanti bohong semua. nggak Astagfirullahaladzim. apa-apa, biar orang juga paham itu hanya hiburan doang. Jadi ngambil yang baik-baiknya aja gitu loh. Ya hiburan lah Iya, buat hiburan nonton. namanya tontonan, semua hiburan bohongan. Nah, ya itu yang pokoknya yang biasa naon sia di dieu. Nah, gitu-gitu. Oh nyambat. Iya. Kenaun sih gitu ya. Allahu Akbar. Masukin nanti seolah-olah jinnya ceramah. Iya, di sini saya mengganggu karena banyak yang datang ke sini yang tidak meminta ke Allah gitu. Oh Allah. Itu fake tuh. Bohongan semua. Bohongan. Itu bayaran 500.000 gitu. Ayo saya bocorin sampai bayarannya. Ya Allah. Tapi pinter-pinter actingnya ya. Iya, luar biasa kan ada latihan. Jadi mereka tuh konsepnya latihan sore, malamnya live. Oh nih, oh itu. Saya live tahu ya? loh, saya tahu tempat syuting. Nanti saya ajak. Nah, yang keempat Mas. Yang keempat kesurupan yang karena jin beneran. Oh. Kesurupan yang karena jin beneran ini memang kejadiannya 1:1000, tapi ada beberapa kejadian kayak misalkan orang kesurupan, ciri-cirinya adalah nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ciri-cirinya adalah orang kesurupan yang nggak bisa bahasa Arab jadi bisa bahasa Arab. Gus. Yang nggak bisa bahasa Sunda pas kesurupan kayak gitu, kayak DTD gitu, tapi bisa bahasa Sunda, bahasa Belanda. Gitu. Nah itu sampai saat ini ilmiah nggak bisa menjelaskan. Kalau ilmiah karena orang Barat itu nggak percaya dengan jin, mereka bilangnya alter ego bahasanya. Oke. Itu alter, itu jiwa yang lain. Ya kalau kita di agama kita diajarkan itu jin udah. Itu jin. Iya, udah percaya aja. Wah tuh kan pesulap merah mah cuma nyari duit doang, ya kan diundang sana sini gitu kan. Tuh nerima kan. Sumpah guys. Gua undangan-undangan itu, uang yang dari undangan-undangan belakangan ini, dari pagi ke pagi, itu lebih sedikit dari penghasilan gue sebelumnya. Saya naik lagi, nangis-nangis total sama Allah Azza wa Jalla. Di atas genteng. Iya, di atas genteng. Karena saya ngelihat langit tuh luas nih. Saya nggak bisa apa-apaan nih Allah. Kalau emang saya nggak berguna, ambil aja gue gitu. Saya mikirnya gitu. Bahkan gini, yang wah bisa nangis kalau saya cerita total tuh. Karena saya ngerasa tuh kayak, ya Allah nih kalau misalkan engkau nggak ngebantu, saya harus minta tolong ke siapa lagi gitu. Saya syuting pakai tripod 15 ribuan sama HP yang nyicil dari ojek online itu. Karena itu HP yang terbagus pertama yang saya punya.